Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak belum merekam, Pak? Sudah, Ibu, Bu. Sudah, tanda merah. Sudah, Ibu, sudah. Ya. Sudah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ini kita memulai pembelajaran pertama. Derai napas yang terbatas, denyut jantung yang terhitung, dan umur yang terukur. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada-Nya. Kita awali kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bapak Ibu, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Tetap semangat ya. Nah, kita terus berjuang, berproses lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu, pembelajaran pertama kali ini izinkan saya share materi. Ya, mudah-mudahan lancar Bapak Ibu. Kendala kita kalau daring memang permasalahannya adalah pada sinyal. Mudah-mudahan ya kita bersandar kepada yang kuasa. Mudah-mudahan kita lancar. Baik, bagaimana Bapak Ibu sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah jelas Pak Samsul ya. Di slideshow mungkin Pak. Inilah power of doa. Jadi kekuatan doa kita. Nah, mudah-mudahan lancar Bapak Ibu. Selama 45 menit Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Oke. Pembelajaran kita kali ini pembelajaran pertama berlangsung selama 45 menit. Saya sampaikan skenario-nya, pendahuluan atau pengantar kurang lebih 10 menit. Nanti kita bahas tentang bagaimana alur belajar kita, yang disebut alur belajar merdeka. Kemudian nanti kita masuk pada materi, karena tujuan khusus pembelajaran pertama ini adalah agar Bapak Ibu mampu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka nanti karena refleksi kita banyak berdiskusi Bapak Ibu. Ke depan kita akan memanfaatkan berbagai macam aplikasi atau moda. Untuk kali ini kita, cara yang pertama, lebih banyak kita memanfaatkan apa yang ada pada Zoom. Terutama nanti Bapak Ibu kalau bertanya, silakan Bapak Ibu raise hand dulu. Kemudian kalau selesai bertanya, boleh Bapak Ibu diturunkan. Nah, ini nanti kita berkutat pada pertanyaan pemantik. Kita banyak bertanya, berdiskusi. Pertama tentang KHD, ya. Yang kedua tentang filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir nanti kita menjumpai pada domain penugasan reflektif. Ya. Kemudian harapan dan ekspektasi. Bagi Bapak Ibu bagaimana harapannya sebagai penggerak, begitu harapan yang kira-kira muncul dari peserta didik. Baiklah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu alur belajar kita selama dalam pendidikan program guru penggerak yang akan Bapak ikuti. Semua modul mengikuti alur belajar merdeka. Merdeka ini R-nya 2 Bapak Ibu. Ya, ini mulai dari diri, yang merah-merah ini sebagai tingkatannya, ya, huruf depan. Eksplorasi konsep baik mandiri dan forum diskusi. Kemudian langkah berikutnya ada ruang kolaborasi, ada refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual,
elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, kali ini kita ada di sini, Bapak Ibu, memulai dari titik awal. Semua langkah pertama akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kita ada pada langkah pertama di posisi kali ini pada mulai dari diri. Sekadar informasi, berikutnya Bapak Ibu akan mempelajari modul itu juga ada langkah eksplorasi konsep, baik itu mandiri dan forum diskusi. Yang di sini Bapak Ibu itu akan mengakses beberapa sumber, baik video tentang pendidikan di Indonesia, kemudian membaca pemikiran konsep-konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, mengakses video, sampai dengan Bapak Ibu nanti melakukan diskusi. Ini yang masuk nanti pada konsep eksplorasi konsep. Kemudian pada ruang kolaborasi, nanti Bapak Ibu akan berkolaborasi untuk mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara. Untuk refleksi terbimbing, langkah refleksi terbimbing, Bapak Ibu nanti merefleksikan, ya, memantulkan seperti bercermin tentang pengetahuan dan pengalaman setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian demonstrasi kontekstual, ada demonstrasi, berarti demonstrasi itu membuat, menunjukkan, ya. Di sini nanti Bapak Ibu akan membuat karya, video, puisi, dan sebagainya, dan yang menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan mengunggahnya di LMS. Selanjutnya, ada langkah elaborasi pemahaman yang akan Bapak Ibu ikuti, ya. Elaborasi tentu saja ini lebih banyak pada diskusi dalam bentuk konferensi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara melewat sumber-sumber, baik narasumber maupun sumber-sumber yang lain, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan mengikuti, membaca, mempelajari, mengikuti sesi tentang koneksi antar materi yang ada kaitannya dengan 1.1. Karena jadi menghubungkan antar materi Bapak Ibu dan aksi nyata. Pada proses aksi nyata ini jelas, ya, Bapak Ibu membuat portofolio nantinya. Saya tidak menjelaskan secara detail, kita posisinya sekarang mulai dari diri yang berkaitan dengan refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai sekarang dengan pertanyaan pemantik. Kita lakukan diskusi, ya. Diskusi kita kali ini sederhana dengan media yang sederhana, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pertama saya melemparkan kepada Bapak Ibu, menurut pemahaman Bapak Ibu masing-masing, menurut pengetahuan Bapak Ibu masing-masing, tulis di dalam satu kata saja. Atau renungkan dulu Bapak Ibu. Pertama, siapa Ki Hajar Dewantara itu? Saya beri kesempatan beberapa saat. Nanti yang berpendapat, dan saya harapkan semua berpendapat, beda pendapat biasa, mungkin pendapatnya juga sama, sehingga ada beberapa kata kunci yang sama. Kita melakukan mengeksplorasi Bapak Ibu. Baiklah, nanti Bapak Ibu yang berpendapat, silakan seperti mekanisme yang saya sampaikan tadi, supaya melakukan raise hand. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang raise hand. Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Cukup satu kata saja. Sambil melakukan kontemplasi. Nah, sudah ada Pak Matius, ya, Para. Pak Matius dulu, dua-dua Bapak Ibu, ya. Iya, makasih Pak. Toko pendidikan. Ya.
Toko pendidikan, Pak. Yus. Toko pendidikan. Saya sebenarnya juga bisa memanfaatkan chat Bapak Ibu ya. Sekarang saya ajak Bapak Ibu dari dekat ke jauh, sederhana, ke kompleks, mudah, ke sukar. Sekarang yang taraf mudah dulu. Kita pakai aplikasi, pakai modal Zoom, kemudian kita explore apa yang ada di Zoom. Cukup ya Pak Matius? Pak Matius? Bu Farah? Bu Farah. Kata yang berkaitan dengan siapa Ki Hajar Dewantara. Silakan Bu Farah. Bu Farah di unmute. Tuturi Handayani, Pak. Oke. Mungkin ada yang lain? Yang lain? Saya sudah isi di chat, Pak. Sudah diisi di chat. Ya, Pak. Oke. Bentar. Oke. Kita kembali ke program yang memberikan dampak pada orang lain. Itu ya. Kita bahas dulu, sudah semua ini? Sudah semua? Bu Gustiatun? Ya Pak, KHD itu, Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan nasional Pak Samsul. Di pemikiran beliau itu bahwa guru itu harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Guru sebagai teladan. Bu Lili? Ya Pak Samsul, Ya. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Pemikiran KHD adalah tentang bahwa pendidikan harus berpusat pada murid atau peserta didik, begitu Pak Samsul. Berpusat pada peserta. Ini dulu ya. Tadi Pak Matius tadi menyebut Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan. Ini juga ada kesamaannya dengan Bu Gustiatun. Hanya Bu Gustiatun itu menambahkan tokoh pendidikan nasional. Saya kira sama nih ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kira-kira menyanggal? Setuju saya kira ya. Kita Setuju, Pak. Setuju Pak. ya, memang beliau ini harus sebagai guru harus tahu ya. Harus tahu siapa Bapak Pendidikan Nasional kita, dan kita guru itu yang dalam bahasa aslinya Sanskerta itu berasal dari kata gu dan ru. Gu itu darkness, ru itu lighting. Jadi sosok yang bisa mengubah situasi dalam kegelapan menjadi terang benderang. Itu guru. Luar biasa. Dan beliau ini Ki Hajar Dewantara kita kenal sebagai tokoh pendidikan nasional. Oke, semua tahu dan harus tahu, apalagi Bapak Ibu guru penggerak yang luar biasa. Ya. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita lancar, dan saya yakin lancar karena yang ikut adalah para calon guru penggerak ya ini ya. Kemudian Bu Farah Tuturi Handayani, oke, nanti kita lakukan elaborasi, betul ya, betul ya Bapak Ibu ya. Juga begitu, dan di sana beliau juga menambahkan guru harus teladan. Nah, ini dan itu ada hubungannya dengan Bu Farah tadi itu yang Tuturi Handayani ya. Ini yang lengkapnya kan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Kemudian Bu Lili tadi juga begitu. Beliau ini ada pesan pendidikan berpusat pada anak. Kira luar biasa semua Bapak Ibu. Baiklah, ini untuk pertanyaan pemantik pertama yang sudah kita jawab. Ya. Saya kira itulah beliau Ki Hajar Dewantara. Ada banyak tokoh pendidikan. Kita akan dari dekat. Di Nusantara sendiri ada luar biasa. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, termasuk letak dasar-dasar pendidikan.
yang sampai sekarang relevan Bapak Ibu. Kemudian apa dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan. Tadi sudah ada yang ini di dalam chat ya, menyebut beliau konsep ingarso sungkulodo. Ing madya mangun karso tuturi handayani. Saya tertarik ini dengan Pak Matius ya. Pak Matius ini kan dari Maluku, luar biasa ya. Maluku ini terkenal kejujurannya. Ini, makanya namanya Maluku. Ini kan hanya bahasa guyon Pak Matius ya. Yang paling tahu tentang rasa malu, melakukan kesalahan itu dengan malu. Ini Pak Matius. Nah, kira-kira walaupun di Maluku tidak asing ya dengan ingarso sungkulodo ya. Iya Pak. Ing madya mangun karso. Iya Pak. Tuturi handayani. Nah, Handayani. ya, baik Pak Ibu ya. Kita sudah berakrab ria, kita sudah berproses dalam langkah mulai dari diri. Jadi dari diri kita harus betul-betul paham tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, paham tentang Bapak Pendidikan Nasional kita. Jadi memang semua itu berangkat dari diri. Oke Bapak Ibu. Nah kali ini saya agak dominan Bapak Ibu ya diskusinya ya, tapi Bapak Ibu sudah berproses dan tadi saya hanya memberikan stabilo. Mari kita elaborasi Bapak Ibu, tadi muncul ya ini ingarso sungkulodo. Ini mohon maaf ya, tulisan saya ini mungkin beda dengan di modul ya. Ya kebetulan saya ini juga pemerhati bahasa Jawa dan penulis buku bahasa Jawa. Kalau tata ejaan itu, nah makanya nanti juga ada perbaikan di modul. Tulisan tulodo itu bukan pakai o ya, seperti ini. Ingarso itu di depan Pak Matius, ya. Ing itu di, ya. Song itu asung, bukan sing. Ya, ini Bu Nina ini orang Jawa asli ini ya. Bu Lili, bukan sing itu asung itu memberi. Nah, itu memberi. Itu maksudnya memberi. Sering disalah pahamkan sung itu dikira sing atau yang di depan yang dikatakan. Ingarso sung tulodo. Tulodo itu Bapak Ibu luar biasa filosofinya. Apa bedanya tulodo dengan contoh? Ini bahasa Jawa. Kalau tulodo itu mesti baik. Kalau contoh itu belum tentu baik, ada contoh yang jelek. Kalau tulodo itu mesti bagus. Jadi sedikit saya berfilosofi luar biasa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo di depan memberi contoh. Madya itu Pak Matius dan Bu siapa tadi ya yang Maluku. Ini tengah Madya itu. Mangun itu membangun, karso membangun kemauan. Dan tuturi handayani. Tuturi itu mengikuti di belakang, tapi memberikan kekuatan. Bisa memberikan daya. Ini prinsip kepemimpinan ini luar biasa. Apalagi bagi seorang guru. Para guru adalah pemimpin, utamanya adalah pemimpin pembelajaran. Seperti itu. Jadi harus guru penggerak itu menempatkan diri seperti ini. Ada pepatah asing itu mengatakan, man behind the gun. Sehebat apapun senjata kembali kepada manusia. One picture is better than one rosina. Sebuah kata lebih baik daripada 1000. One picture, sebuah gambar lebih baik daripada 1000 kata. Ini dikemas oleh Ki Hajar Dewantara dengan sangat bagus. Ingarso sung tulodo, di depan bisa memberi contoh, di tengah bisa membangun kemauan, dan di belakang bisa memberikan kekuatan. Kemudian Bapak Ibu ya, di modul Bapak Ibu kan itu Ki Hajar Dewantara itu luar biasa ya di sana ya. Pengajaran atau pendidikan berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak supaya mereka kelak menjadi manusia yang berpribadi, yang beradab dan suci.
Luar biasa. Nah, ini ya. Kemudian budi pekerti melalui proses tringa. Ini nga itu ngo, tringo. Ngo itu ya, kalau bahasa Jawa itu ngo itu anu Pak Matius ya. Bukan nga atau ngo itu diucapkan sebelum ya. Ngo itu aksara ngo, aksara ngo. Ngo itu apa? Ini ngerti, harus mengerti. Melalui proses budi pekerti itu harus dimengerti, ngeroso itu harus dipahami, ya. Kemudian dilakoni, ya ini dilakukan. Ini luar biasa. Ini konsep Tringo Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini menjadi tugas Bapak Ibu. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran? Kemudian apa hubungan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda? Apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Ini reflektif masing-masing. Bapak Ibu bertanya. Nah, semua kembali kepada diri, berangkat dari diri. Nah, silakan berreflektif. Ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, nanti ada harapan dan ekspektasi. Nanti refleksinya itu nanti bisa Bapak Ibu dikerjakan, ditulis di LMS Bapak Ibu. Harapan apa saja yang ingin Anda sebagai guru penggerak, ya, ini sebagai seorang pendidik pada peserta didik Anda setelah mempelajari materi pembelajaran satu. Apa saja kegiatan dan materi yang Anda harapkan ada dalam pembelajaran satu. Nah, usul-usulnya apa saja. Itu Bapak Ibu kali ini, dan silakan Bapak Ibu melakukan reflektif, ya. Kemudian dengan jujur, ya. Kemudian Bapak Ibu tuliskan harapan dan ekspektasinya. Saya kira demikian. Selamat berproses. Tetap semangat, sehat, dan kerja bagus. Filosofi sekarang harus, tetapi dengan kondisi sekarang, kesehatan dan keselamatan utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya ini. Oke. Ya, bina M ya. Bina M ya. Ya. Berarti Ya. And meeting for all apa live meeting? live meeting nggak apa-apa, Pak. Apa ya? Sekarang ke Pak Nanolohi ya. Jadi lift dulu ya, lift dulu. Ya, live dulu. Bye-bye. Nanti masuk ke Pak Meteus ya. Oke. Sampai jumpa.